Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi statistika. Kali ini kita akan membahas materi pada sub-sub topik yang akan kita pelajari pada pertemuan di semester 1 ini ke depan. Untuk materi statistika, kita bagi menjadi beberapa subkolom. Nah, yang pertama di sini kita akan bahas untuk penyajian data, yaitu yang pertama tabel distribusi frekuensi, yang kedua histogram, lalu polygon frekuensi, dan yang terakhir ada ogjif. Nah, di ogjif ini dibagi dua menjadi positif dan negatif. Lalu untuk pengertiannya. Pengertian pertama yaitu mengenai data. Data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Bagi para peneliti, sebuah data dijadikan sebagai landasan utama dalam penelitiannya. Dalam penggunaan bidang komputer juga hampir selalu melibatkan suatu data yang kemudian diolah untuk dapat memecahkan masalah. Sebagai contoh data, yaitu nilai ujian siswa, nomor sepatu siswa, umur pekerjaan, harga laptop, dan lain-lain. Nah, data ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Nah, tentu untuk materi statistika ini kita sudah pernah tuh mempelajarinya dari kelas 6 SD bahkan ya. Dulu ada materi yang namanya tuh median, modus, atau mencari nilai rata-rata yang sering kita temukan. Nah, untuk itu kita pahami dulu apa itu yang merupakan data tunggal, apa yang itu merupakan data kelompok. Nah, untuk data tunggal sendiri, yaitu data yang nilainya itu terpampang jelas. Misalnya, nilai ujian matematika 10 orang siswa. Nah, jadi untuk nilainya itu ada 10 orang. Nah, ini kita akan membuat frekuensi tabelnya. Nah, untuk itu kita harus pahami, di sini ada tabel namanya tabel data tunggal. Nah, di mana di sini ada nilai, ada jumlah siswa. Untuk nilai, kita urutkan nilainya itu yang tercantum di dalam tabelnya. Di sini kan ada 5 ya. Nah, 5 ini ada berapa? 5-nya ada, jumlahnya ada 1, 2, 3. Nah, jumlah siswanya ada 3. Berarti nilai 5 ada 3 siswa. Lalu selanjutnya, nilai 6. 6 ada berapa? 6 ada 1, 2, 3. 6 ada 3 siswa. Lanjut 7. 7 ada berapa? 1, 2, 3. 3 juga ya. Lalu 8. 8 ada berapa? 1, hanya 1. 8 ada 1, 9. Kita lihat dulu ya yang di tabelnya, yang di diagramnya ya, di soalnya ya. 9 ada 1, 2, 3, 4. 9-nya ada 4. Lalu yang 10, 10 hanya ada 1. Oke, berarti di sini ada 10 orang siswa. Nah, masing-masing ini kelihatan kan? Nah, ini 5 ada 3, 6-nya ada 3, 7 ada 3, 8 ada 1, 9 ada 4, 10 ada 1. Nah, ini merupakan data tunggal. Lanjut, yang selanjutnya ini ada data berkelompok, yaitu interval. Nah, biasanya kita bisa menguraikannya dari apa? Dari keterangan yang ada di pada soal. Nah, untuk mengetahui berapa jumlahnya, kita bisa lihat. Misalkan nih ya, untuk data kelompok 51 sampai 60. 51 sampai 60. Nah, nilainya ini ada berapa orang yang mendapatkan nilai 51 sampai 60? Ada 5 orang. Seperti itu. Lalu yang nilainya 61 sampai 70 ada berapa? Ada 6 orang. 71 sampai 80 ada 3 orang. Lalu yang 81 sampai 90. Ini ada 9 orang. 91 sampai 100 ada 7 orang. Nah, itu adalah contoh aja untuk data kelompok.
Selanjutnya, untuk langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi, nah kita harus mengetahui urutan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah ini udah nggak asing lagi ya untuk kita pelajari. Lalu untuk hitung jarak atau rentang, nah ini R. Nah R itu suka disebut data tertinggi sampai data terkecil. Nah untuk hitungan jumlah kelas, kita simbolkan dengan K. K-nya itu ini udah rumus baku ya, ketetapannya 1 ditambah 3,3 log N. Nah, hasilnya itu akan dibulatkan ke atas. Ini jumlah dari K, ini selalu ditentukan dari sana. Jadi kita nggak bisa ubah-ubah, udah pasti dia akan nilai K-nya itu 1 plus 3,3 log N. Nah, di mana N-nya itu jumlah data. Jumlah datanya berapa tadi? Ada berapa? Baru kita masukkan. Nah, yang keempat baru kita masukkan hitung panjang kelas interval. Nah, interval itu yang tadi 51 sampai 61. Nah, itu rentangnya. Caranya dari mana? Kita carinya dari P sama dengan rentang R per jumlah kelas. Nah, R per K. Nah, ini dibulatkan ke atas juga, sama seperti tadi. Nah, untuk menentukan batas data terendah, dilanjutkan dengan menghitung kelas interval dengan cara menjumlahkan tepi bawah kelas ditambah dengan panjang kelas, dan hasilnya dikurangi 1 sampai data terakhir. Nah, ini ada rumus ketetapannya, nanti kita bisa cek. Lalu kita setelah semuanya kita dapatkan, baru kita buat tabel. Nah, tabel ini disebut tabel tabulasi dengan cara menghitung satu demi satu sesuai dengan urutan interval kelas. Oke, kita masuk ke contoh ya. Nilai ujian matematika 65 orang siswa adalah sebagai berikut. Nah, ini datanya. Nah, ditanya, buatlah tabel distribusi frekuensi dari data di atas. Nah, untuk mengerjakannya, kita ingat kembali langkah-langkah yang tadi di atas. Dapat menjawab pertanyaan yang di atas, kita harus mengetahui langkah-langkah pembuatan tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk itu kalian perhatikan lagi bagaimana tadi langkah-langkahnya. Nah, yang pertama kan dikatakan tadi di dalam soalnya itu kan masih diacak ya. Nah, sebelum kalian menjawabnya itu, kalian urutkan terlebih dahulu data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, sudah kalian urutkan, lalu yang kedua, kalian akan mengetahui di mana itu nilai R-nya. Nilai R itu tadi apa rumusnya? Nah, nilai R itu kita lihat dari data tertinggi dikurang data terendah. Nah, kita lihat di sini datanya berapa yang tertinggi? 94. Nah, dikurangi dengan yang terendah berapa? Yang terendah yaitu 25. Maka didapatkan nilai R-nya yaitu 69. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan mengetahui nilai pada K. Nah, di mana nilai K tadi kita ketahui bahwa nilai K itu sama dengan 1 plus 3,3 log N. Dari mana Bu 1 plus 3,3 log N? Nah, ini udah ada di dalam mencari distribusi frekuensinya. Nah, ini udah ketetapan, nggak bisa diubah-ubah ya. Nah, kita ketahui tadi yang diketahui apa? Untuk nilai N-nya itu, yaitu sebanyak berapa siswanya? 65. Maka kita dapatkan nilai K sama dengan 1 plus 3,3 log 65. Jika kalian bingung berapa log 65, kalian bisa menggunakan kalkulator. Nah, didapatkan di sana 1 plus 3,3 dikalikan log 65 berapa? 1,8192. Maka didapatkan nilainya yaitu 1 ditambah 3,3 dikalikan 1,8192. Nah, ini ketika kita kalikan dan kita jumlah 1, dia hasilnya itu 5,98. Nah, ketika ditambahkan 1 menjadi 6,98. Nah, rumusnya untuk mencari K itu nilainya harus dibulatkan ke atas. Jadi nilainya harus 10 besar.
ya, nggak pakai koma. Nah, maka kita dapatkan nilainya menjadi 7. Oke, sampai sini paham? Kenapa 7? Karena 98 itu sudah mendekati ke atas, makanya kita bulatkan ke 7. Jika lebih dari 50, dibulatkannya ke atas 50. Maka kalau misalnya di bawahnya 50, maka dibulatkannya langsung ke bawah. Misalnya 6,30 berarti menjadi 6. Seperti itu ya, menjadi puluhan ya. Oke, selanjutnya kita akan mencari panjang kelas. Dari mana? Panjang kelas ini sama dengan interval. Intervalnya apa tadi rumusnya? Rumusnya P sama dengan R per K. Di mana nilai R-nya tadi, kita lihat di atas yang kita dapat. Berapa R kita? 69. Untuk K-nya berapa? Kita lihat di atas. Nilai K-nya adalah 7. Nah, langsung kita dapatkan nilai P-nya yaitu R per K 69 dibagi 7. Kita dapatkan 9,8. Kita bulatkan ke atas. Pembulatan ke atasnya menjadi berapa? Karena dia nilainya 8, maka bulatnya menjadi 10. Oke, sampai sini paham? Jika sudah paham, kita cari nilai keseluruhan. Dari mana, Bu? Nilai keseluruhan tadi. Nah, ini biasanya kita buat tarus. Tarus itu kayak sejenis apa ya, diagram garis lah ya, bisa dibilang ya. Untuk mengetahui bagaimana kita membuat tabel, diagram sarus. Nah, ini ada rumusnya juga. Tadi kan udah disebutkan tuh di atas rumus hitungnya. Nah, di sini kita tinggal tulis hitungan batas panjang interval kelas. Nah, ini untuk nilai P-nya ya. Jadi 25 dari yang paling kecil ya. 25 ditambah 10 minus 1. Ini sesuai dengan rumus ketetapan tadi ya. 10 minus 1. Jadinya berapa? 34. Jadi batas bawah kelasnya itu 25 dan batas kelas atasnya 34. Nah, begitu juga selanjutnya. 35 ditambah 10 minus 1 sama dengan 44. 45 ditambah 10 minus 1, 54. 55, 64. Lalu 65-nya 74. Yang 75 ditambah 10 minus 1 sama dengan 84. Yang 85 ditambah 10 minus 1 sama dengan 94. Nah, setelah kita dapatkan ini, baru kita buat tabelnya. Nah, kita dapatkan bagaimana tadi kita mendapatkannya? Untuk data 25 sampai 34, tadi kan kita udah buat kan nilai tertingginya berapa? 34 kan? 25 sampai 34, berapa frekuensinya? Ada 6 orang. Lalu untuk 35 sampai 44 ada 8 orang. Untuk 45 sampai 54 nilainya ada 11 orang. Untuk 55 sampai 64 ada 14 orang. Untuk 65 sampai 74 ada 12 orang. Untuk 75 sampai 84 ada 8 orang dan untuk 85 sampai 94 ada 6 orang. Nah, setelah kita dapatkan tabel ini, baru kita buat diagramnya. Oke? Ingat, membuat diagram kita urutkan lagi dari nilai titik yang paling terendah, menengah, yang paling tinggi, lalu yang paling tinggi. Nah, didapatkan data untuk membuat tabel frekuensi, tabel diagram batangnya, kita buat dulu rentannya berapa, 0 sampai 16. Nah, intervalnya berapa panjangnya? Nah, ini ada nih yang pertama, 25 sampai 34. Kalau ini pakai warna ya. Kalau misalnya kalian membuat urutannya bisa boleh pakai warna juga, boleh pakai pensil. Tapi asal dibedakan mana yang intervalnya 25 sampai 34, 35 sampai 44, 45 sampai 44, 55 sampai 64, 65 sampai 74, 75 sampai 84, sampai 85 sampai 94. Nah, ini intervalnya kalian urutin, baru kita susun. Untuk rentannya tadi berapa? Nah, sesuaikan ya. Seperti ini. Bisa difahami? Oke? Nah, selanjutnya Ibu
akan memberikan kalian latihan, di mana latihan 1 ini sama seperti halnya yang tadi, kalau yang tadi kan skor nilai. Nah, kalau yang ini Ibu, datanya dari pengukuran tinggi badan. Nah, di sini ada 40 siswa, kalau yang tadi 65. Nah, di mana soal ini kalian kerjakan di buku latihan kalian, dicatat materinya, lalu kalian tulis nama, kelas, dan paraf di setiap lembar pengerjaannya. Nah, nilainya ini akan Ibu masukkan sebagai nilai untuk tambahan di PAS nanti. Jadi, dikerjakan. Oke, cukup sekian pertemuan pada hari ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari diberikan ilmu yang manfaat dan berguna nantinya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.